Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhokal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para jemaah yang insya Allah semua kita dirahmati Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah sudah berikan pada kita. Mudah-mudahan karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sesuai dengan janji Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat itu. Masya Allah, saudaraku, subhanallah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, nanti Allah tambah nikmat itu. Nikmat datang lagi, nikmat datang lagi. Jadi intinya, kalau kita ingin nikmat senantiasa datang pada kita, kalau kita mau nikmat Allah selalu mencucur kepada kita, maka jadilah orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, insyaAllah. Salawat dan salam, mari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semua, semoga kita beserta keluarga mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang berbahagia, jemaah, terutama jemaah masjid Al-Hasanah Teban Garden Singapura, kita faham dan kita maklum sekarang ini keadaan sekarang ini di mana-mana tempat, di mana-mana banyak negara telah terjadi musibah yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona, kata orang. Dengan virus ini, banyak masjid yang tidak lagi menjalani fungsinya, tidak lagi solat Jumat, tidak ada lagi majlis taklim. Mudah-mudahan kita berharap semoga musibah ini cepat berakhir dari negeri yang kita cintai ini. Jamaah yang berbahagia, selagi saya ingat, kita baru saja menyelesaikan
Ramadan dengan berpuasa. Kita pada bulan Ramadan, selain berpuasa, selain solat fardu di rumah, tarawih juga di rumah, baca Quran, dan semua kegiatan Ramadan kita, zakat fitrah kita, zakat mal kita, kita berharap, kita mohon pada Allah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak lupa untuk mohon pada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan yang lalu itu Ramadan yang terakhir bagi kami. Beri kami peluang, ya Allah. Beri kami kesempatan lagi, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah, sehingga kami dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang, insyaAllah. Amin. Untuk itulah pada bulan Syawal ini saya mendahului memohon maaf kepada semua jemaah. Mungkin ada dalam pergaulan kita tutur kata yang salah atau sikap yang tidak menyenangkan. Saya dari lubuk hati yang paling dalam memohon pada jemaah, maafkan saya, zahir dan batin. Maafkan saya, sekeluarga. Jemaah sekalian, sudah saya maafkan. Sudah saya maafkan, ikhlas saya maafkan. Sehingga kita betul-betul harapannya apa? Kembali kepada fitrah, kesucian. Ramadan, hablu minallah. Itu hubungan kita dengan Allah lewat ibadah. Nah, Syawal, hablu minan nas, hubungan antar manusia, saling silaturahim, wal afina anin nas, saling memberi maaf dan minta maaf. Cuman karena keadaan barangkali membuat kita tidak dapat bersilaturahmi, tidak dapat bertatap muka, tidak dapat berjabat tangan, maka lewat media sosial ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya. InsyaAllah kita saling memaafkan. Amin. Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, terlanjur kita bercakap soal keadaan sekarang ini yang menimpa negeri kita. Musibah COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan sebuah doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Selepas doa ini saya baca nanti, baru kita nanti memulai majlis ilmu kita, insyaAllah. Dari Aban bin Usman, dari ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha wa qala." Barang siapa di waktu pagi membaca doa ini, apa doanya? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim salasa marrat, 3 kali. Jadi siapa yang baca doa ini 3 kali pagi hari, lam yusibuhu bala'un hatta yumsi. Siapa yang baca doa ini pagi hari 3 kali, maka dia terhindar dari bala, terhindar dari musibah sampailah petang. Selanjutnya, wa in qalaha, kalau dia baca petang, wa in qalaha hina yumsi lam yusibuhu bala'un hatta yusbih. Siapa yang baca 3 kali petang hari, maka sampai paginya besok dia terhindar dari bala dan musibah atau musibah. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Berdoalah kepadaku, aku akan mengkabulkan. Jadi tugas kita berdoa. Tugas kita memohon sebagai hamba Allah. Nah, Allah yang berhak mengabulkan. Karena Allah yang menyuruh kita berdoa dan Allah yang mengabulkan, maka yakin kita bahwa ini adalah benar. Allah yang menyuruh kita berdoa. Kita berdoa. Dan Allah menjanjikan, kalau kau berdoa aku kabulkan, maka Allah mustahil ingkar janji. Apalagi doa yang kita pakai, doa yang kita baca, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita baca 3 kali. Ya, jadi boleh baca besok pagi-pagi hari 3 kali, petang baca lagi 3 kali, supaya kita terhindar dari musibah, terhindar dari bala, termasuklah COVID-19 ini. Ya. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Sebagai tambahan barangkali, supaya doa kita sempurna, di antara syarat-syarat dikabulkan doa itu apa? Hendaklah memulai dengan kalimat tahmid dan salawat. Jadi sebelum kita membaca doa ini 3 kali pagi hari, 3 kali petang hari, sebelum kita baca, kita mulai dengan membaca tahmid minimal alhamdulillah. Sebelum baca, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi baca dulu. Sebelum baca ini, doa ini baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh tambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru baca. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan Allah akan kabulkan doa kita dan kita dapat terhindar dari musibah yang sedang melanda saat ini, insyaAllah. Baik, jemaah yang berbahagia, saudaraku, kita faham sekali keadaan yang memaksa sehingga banyak masjid belum mengadakan majlis-majlis ilmu. Banyak masjid di Singapura yang belum membuka kelas-kelas agama, tapi pihak masjid tidak berputus asa memberikan sebuah ruang. Tetap kita mengadakan majlis ilmu, tapi lewat media elektro, media sosial. Inilah kecanggihan dunia sekarang ini kita manfaatkan. Ya. Adapun kitab jadi rujukan kita adalah kitab Tanqih Al-Qaul, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini kitab. Ya. Tanqih Al-Qaul, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Iaitu kita buka bab pertama. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Saya ulang balik. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Mudah-mudahan kita akan bahas bab ini, insya-Allah, dengan minta petunjuk dari Allah, hidayah dari Allah, sehingga majlis ini menjadi majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mengundang rahmat dan hidayah Allah,
majlis yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, saudaraku, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 18. Jadi boleh lihat Quran, surat Ali Imran ayat 18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Syahidallahu annahu la ilaha wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Di mana Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, yakni Allah. Ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah yang menegakkan keadilan. Begitu juga dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Apa yang dapat kita renungkan, kita petik ilmu dari ayat ini, jemaah, saudaraku? Subhanallah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Saya ulang balik. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia telah memuliakan ulama, telah memuliakan orang-orang yang berilmu, diletakkan pada urutan ketiga selepas dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahawa tidak ada Tuhan selain Dia yang menegakkan keadilan. Pernyataan itu juga diakui oleh malaikat yang kedua, dan yang ketiga juga dinyatakan atau diakui oleh orang-orang yang berilmu atau seorang ulama. Jadi Allah yang memuliakan para ulama. Kalau saya katakan, kalaulah Allah yang maha mulia saja telah memuliakan ulama, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita hamba Allah ini? Maka kita, saudaraku, jemaah yang berbahagia, mari kita pun wajib memuliakan ulama. Kenapa? Karena Allah yang maha mulia, Allah yang maha berkuasa pun menghormati ulama, pun memuliakan ulama. Maka kita sebagai hamba Allah wajib menghormati ulama. Ya. Di dalam Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 28. Ya. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Siapa ulama itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah di antara hamba-hamba Allah adalah seorang ulama. Jadi seorang ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Bukan takut miskin. Bukan. Ulama takut Allah. Bukan takut miskin. Bukan takut tak dapat rezeki. Bukan takut tak dapat job. Tapi hanya takutnya pada Allah.
Satu hal barangkali kita ingat, takut kepada Allah tentu tidak sama dengan takut kepada makhluk. Jangan disamakan, tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamakan Allah. Dan Allah tidak boleh disama-samakan. Kita takut dengan harimau, kita jauhi harimau itu. Kita tinggalkan harimau. Lari dari harimau. Kita takut singa, kita akan jauhi singa itu. Kita tinggalkan singa itu. Kita takut serigala, kita takut anjing, maka jauhi anjing itu. Kita takut dengan harimau, tapi kita dekat. Itu bukan takut berani. Kita takut dengan singa, tapi kita dekat dengan singa. Itu bukan takut berani. Jadi kalau takut dengan makhluk Allah atau hewan, yang bernama hewan, takut singa, jauhi singa itu. Lari dari singa, tinggalkan singa itu. Takut dengan harimau, tinggalkan harimau itu. Lari dari harimau itu, jauhi harimau itu. Begitu juga takut dengan serigala. Tapi takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tinggalkan Allah. Jangan jauhi Allah. Tapi dekati Allah. Ini perbedaannya antara takut dengan Allah dengan takut kepada makhluk. Saya takut dengan samsing. Saya takut dengan preman. Saya takut dengan seseorang. Karena dia barangkali jahat. Saya akan jauhi dia. Saya tak akan dekat dengan dia. Saya takut seorang pemabuk. Dia boleh buat apa saja orang mabuk. Saya akan jauhi dia. Saya takut harimau. Saya akan jauhi dia. Saya akan tinggalkan dia. Saya takut dengan anjing. Saya akan jauhi anjing itu. Tapi saya takut dengan Allah. Saya tidak akan tinggalkan Allah. Karena Allah bukan makhluk. Tapi saya dekati Allah. Itu. Jadi, seseorang ulama, dia takut pada Allah, artinya apa? Dia dekat kepada Allah. Jadi ilmunya yang kita petik apa? Seandainya kita ada rasa takut pada Allah, takut pada azab Allah, takut pada murka Allah, takut akan kemarahan Allah, maka kuncinya jangan tinggalkan Allah. Jangan jauhi Allah. Jangan lari dari Allah. Tapi dekati Allah. Dekati Allah. Semakin engkau mendekati Allah, semakin kita mendekati Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita sehingga lebih dekat dari urat lehernya. Semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat dengan kita seperti dekatnya urat leher kita ini. Tidak berjarak. Tidak berjarak, saudaraku. Jadi siapa orang yang takut pada Allah itu? Itulah ulama. Jadi seorang yang dikatakan ulama adalah orang yang selain berilmu, dia takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, jadi kita balik lagi pada ayat tadi, surah Ali Imran, ayat 18, di mana Allah meletakkan pada bahagian ketiga atau nomor 3 kedudukan seorang ulama. Ini menunjukkan kemuliaan seorang ulama. Sekali lagi, kalau Allah saja memuliakan ulama, maka kita sebagai hamba Allah wajib memuliakan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di dalam majlis ilmu. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk dalam majlis ilmu walaupun sesaat.
atau seketika, itu lebih besar fadilahnya daripada engkau bersedekah dengan 1,000 dinar barangkali, 1,000 dirham, atau sekarang 1,000 dolar barangkali. Ini motivasi. Kita sedekah 1,000 dolar. Bukan 1,000 rupiah. 1,000 rupiah tu 10 sen. 1,000 dolar. Kita bersedekah, katakanlah 1,000 dolar. Besar fadilahnya. Besar, tapi duduk di majlis ilmu, duduk di majlis ulama, ya, walaupun, kata Rasulullah pada Ibn Mas'ud, engkau duduk dalam majlis ilmu, engkau tidak mencatat, engkau tidak menulis, cuma mendengar. Engkau duduk dalam majlis ilmu, engkau dengarkan nasihat ulama, engkau tidak mencatat, mendengar, apalagi mencatat, apalagi mendengar. Oh, tentu lebih besar fadilah. Ini mendengar saja, tidak mencatat, kata Rasulullah. Itu lebih besar fadilahnya dari engkau bersedekah dengan 1,000 duit. Subhanallah. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan seorang ulama dan keutamaan menuntut ilmu. Seorang balik. Ini menunjukkan keutamaan seorang ulama. Duduk di majlis ulama, duduk tidak mencatat, cuma dengar. Itu sebagai motivasi supaya kita semangat, diberi ganjaran fadilahnya melebihi sedekah dengan 1,000 duit. Mungkin 1,000 dolar lah kalau sekarang. Tapi ingat, dia duduk, dia mendengar. Walaupun tak catat tapi dengar. Ada juga kita ni duduk, tidak catat tapi tidur. Ulama bercakap, ulama berikan nasihat, dia itu tak masuk. Itu tak masuk dalam hadis ini. Jadi, jamaah yang berbahagia, dari hadis ini dapat kita petik dua perkara. Satu, menunjukkan betapa keutamaan seorang ulama. Allah muliakan, maka kita muliakan dia. Dan keutamaan duduk dalam majlis ilmu. Dalam hadis yang lain, walaupun orang mengatakan hadis ini dhaif, ya, tapi sebagai motivasi barangkali tak apalah. Iaitu huduru majlis ilmu afdal min salatin alfi raka'atin. Sekali hadir dalam majlis ilmu itu lebih baik daripada solat sunnah 1,000 rakaat. Fadilahnya. Ya. Dalam hadis yang lain kita faham bahawa al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kerana Nabi dah tak ada. Rasulullah, Nabi terakhir, tidak ada Nabi sesudah Rasulullah. Maka ulama lah sebagai pewarisnya. Ulama lah sebagai pewarisnya. Dan dalam hadis dikatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Bahawa menuntut ilmu itu wajib. Artinya wajib, berdosa kalau ditinggalkan. Bagi siapa? Bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Jadi walaupun, saya katakan, walaupun keadaan sekarang ini COVID-19, kelas di masjid tak buka. Banyak pengajian tak diadakan. Tapi pihak pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid punya cara. Bahagian dakwah dalam masjid punya cara bagaimana majlis ilmu ini senantiasa ada. Dengan cara begini. Media sosial. Kecanggihan ilmu sekarang ini.
mudah-mudahan, sekali lagi saya katakan, walaupun tidak bertatap wajah, tidak berjabat tangan, tidak mengurangi fadilah kita menuntut ilmu, insyaAllah. Saudaraku yang berbahagia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia seorang yang dianggap pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliaulah ini, Ibnu Mas'ud ini yang mengurus sandar Rasulullah kalau jalan, Rasul nak beruduk, beliau kadang-kadang ambilkan airnya untuk uduk ketika Rasulullah pergi ke suatu tempat. Jadi bila beliau Rasulullah ini pergi ke suatu tempat, bantal tidur Rasulullah, sandal Rasulullah, tempat beruduk Rasulullah, Ibnu Mas'ud yang selalu menyiapkan. Ini asisten pribadinya lah. Ya. Ibnu Mas'ud ini dalam kitab dikatakan manusia yang sangat kurus dan tidak tinggi. Lebih kurang hanya sekitar 1 hasta. Namun, Ibnu Mas'ud ini termasuk orang yang paling bagus pakaiannya dan paling harum baunya. Dia tidak tinggi, dia kurus, tapi pakaiannya rapi. Dan suka berwangi-wangian, dan itu sunnah Nabi. Betisnya Ibnu Mas'ud sangat kecil. Pernah satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyimpan siwak dari kayu, kayu Arab dipanggil kayu siwak. Lalu ingin menebangnya. Dia nampak satu pohon, dia nak tebang. Orang-orang yang melihat Ibnu Mas'ud nak menebang kayu untuk siwak ni mentertawakannya. Artinya melecehkannya lah. Lalu Nabi SAW bersabda, "Kenapa kalian ketawa? Kenapa kalian ketawa?" Dengan bahasa mudahnya Rasulullah bermaksud, kenapa engkau tertawakan sahabat aku Ibnu Mas'ud? Lalu mereka menjawab, karena kecil betisnya. Betis kecil. Lalu Nabi bersabda, demi dia yang jiwaku di tangannya, arti demi Allah yang jiwa aku di tangan Allah, sungguh kedua betisnya dalam timbangan lebih berat daripada gunung Uhud. Subhanallah. Masya Allah. Jadi kesimpulannya apa? Andai kata betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu ditimbang kecil, betisnya kecil, ditimbang di akhirat nanti jauh lebih berat dari Jabal Uhud di Madinah sana. Bayangkan, saudara yang berbahagia. Kenapa? Karena dia sahabat Nabi, banyak merawikan hadis, orang yang berilmu dan ulama. Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud sering sekali menemui Rasulullah SAW berjalan. Jadi beliau selalu berjalan bersama Nabi. Dan beliau selalu membawa tongkat di depan beliau. Jadi beliau selalu bawa tongkat. Berjalan di depan Nabi. Untuk apa? Beliau selalu berjalan di depan Rasulullah. Artinya apa? Membentengi, mengcover Rasulullah. Takut kalau ada apa-apa musuh. Nah, ketika Rasulullah mandi dan membangunkan bila tidur, Ibnu Mas'ud memakaikan kedua sandal Nabi SAW ketika terbangun. Bila Nabi SAW duduk, Ibnu Mas'ud menyimpan kedua sandalnya beliau di lengannya. Jadi kalau Rasulullah SAW bangun dari tidur,
Beliau yang letakkan sandal, bagi sandal pada Nabi. Bila Rasulullah mau solat, beliau yang siapkan air uduk. Dan bila Rasulullah nak pergi jalan, sandal ini dia yang simpan. Dikatakan bahawa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa saja yang berjalan ke majlis ilmu, majlis orang alim, maka dia mendapatkan 100 kebaikan atau 100 pahala sebagai ganti atas setiap langkahnya. Jadi, siapa yang menghadiri majlis ilmu, Allah akan ganti setiap langkahan kakinya dengan 100 kebaikan atau 100 pahala. Bila duduk di dekatnya dan mendengarkan apa yang diucapkannya. Sekali lagi, duduk dalam majlis ilmu, setiap langkahan kaki kita dihitung pahala 100. Kita duduk dalam majlis ilmu dan dengar apa yang ulama cakap. Bukan tidur, bro. Bukan dengar. Ya. Jadi nak dapatkan pahala setiap langkah 100 tu, kena duduk dan kena dengar, bukan berbual. Kadang banyak kita tengok di masjid dalam majlis ilmu, ustaz, ada orang alim, ulama memberikan nasihat, di belakang pun sibuk bercakap, berbual, sehingga tak dengar. Bila balik rumah, tanya apa kata ulama tadi, dia cakap tak dengar. Mik rosak lah, macam-macam. Padahal dia yang berbual. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi siapa yang menghadiri majlis ilmu, kata Umar bin Khattab, dan duduk mendengarkan ulama memberikan nasihat, setiap langkahan kakinya itu diberikan pahala 100. Hadis riwayat Nawawi dalam Riyadhus Salihin. Ya. Baik, itu saja barangkali dulu, insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain, majlis yang lain, insya-Allah, maksudnya yang akan datang. Mari sama-sama kita mohon pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, tolonglah kami, ya Allah, agar menjadi hamba yang selalu berzikir, menyebut namamu. Bantulah kami, ya Allah, menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan. Dan bantulah kami, ya Allah, menjadi hamba yang selalu memperbaiki ibadah kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari segala musibah, termasuk musibah yang sedang melanda sekarang ini, COVID-19. Dan semoga musibah ini akan segera berakhir di negeri kami, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.